Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bu Vivin dan teman-teman semuanya. Di sini saya Kristina Ella Cempakasari dan teman saya Wanda Sasmita ingin menyampaikan materi tentang UMKM di Indonesia dan peranan akuntansi. Baik, untuk pembahasan yang pertama tentang perkembangan UMKM. UMKM ini merupakan pilar yang sangat penting dalam perekonomian Indonesia. Selama periode tahun 2007 sampai dengan 2008, jumlah UMKM mengalami peningkatan sebesar 2,88%. Nah, berikut ini merupakan tabel yang menunjukkan perkembangan jumlah dan proporsi jenis-jenis usaha di Indonesia. Berdasarkan informasi yang diperoleh dari Kementerian Bagian Data, Biro Perencanaan, Kementerian Negara, Koperasi dan UKM Republik Indonesia, UMKM memberi berbagai jenis kontribusi, diantaranya 1. Kontribusi UMKM terhadap penciptaan investasi nasional. Pembentukan investasi nasional menurut harga berlaku. Pada tahun 2007, kontribusi UMKM tercatat sebesar 461,10 triliun atau 52,99% dari total investasi nasional sebesar 870,17 triliun. Yang kedua, pada tahun 2008, kontribusi UMKM mengalami peningkatan sebesar 179,27 triliun atau 38,88% menjadi 640,38 triliun. Selanjutnya untuk kontribusi yang kedua, kontribusi UMKM terhadap produk domestik bruto atau PDB nasional. PDB nasional menurut harga berlaku. Yang pertama, pada tahun 2007, kontribusi UMKM terhadap PDB nasional menurut harga berlaku tercatat sebesar 2.105,14 triliun atau 56,23%. Yang kedua, pada tahun 2008, kontribusi UMKM terhadap PDB nasional menurut harga berlaku tercatat sebesar 2.609,36 triliun atau 55,56%. Untuk kontribusi yang ketiga, kontribusi UMKM dalam penyerapan tenaga kerja nasional. Pada tahun 2008, UMKM mampu menyerap tenaga kerja sebesar 90.896.170 orang atau 97,04% dari total penyerapan tenaga kerja. Jumlah ini meningkat sebesar 2,43%. Nah, sekarang kan masih dalam kondisi pandemi. Nah, pada pandemi COVID-19 ini di awal-awal kasus itu telah memberikan dampak yang sangat buruk bagi UMKM, bagi perekonomian di negara kita Indonesia. Nah, mayoritas UMKM itu merasakan dampak yang negatif dari pandemi ini dan hanya sebagian kecil saja yang mengalami pertumbuhan positif. Nah, dengan begitu pelaku usaha ini perlu berinovasi lebih lagi dalam memproduksi barang dan jasa sesuai dengan kebutuhan pasar. Mereka juga dapat menumbuh kembangkan berbagai gagasan atau ide usaha-usaha baru yang menarik yang juga dapat berkontribusi sebagai pemecah persoalan sosial ekonomi masyarakat akibat adanya dampak pandemi ini. Nah, jadi UMKM sendiri itu apa sih? Berdasarkan yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang usaha mikro, kecil, dan menengah, untuk pengertian UMKM ini adalah sebuah bisnis yang dioperasikan oleh pelaku usaha secara individu, rumah tangga, ataupun badan usaha berskala kecil. Untuk bentuk UMKM dapat berupa perusahaan perseorangan, persekutuan, seperti misalnya firma dan CV, maupun perseroan terbatas atau PT. UMKM dapat dikategorikan menjadi tiga, terutama berdasarkan jumlah aset dan omset sebagaimana yang tercantum di Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang UMKM, yaitu sebagai berikut. Yang pertama ada usaha mikro, yang kedua ada usaha kecil, dan yang ketiga ada usaha menengah.
Nah, untuk pembahasan yang selanjutnya, kita membahas tentang peluang dan tantangan UMKM. Di sini kita akan membahas pada saat pandemi ya, teman-teman. Nah, untuk menggerakkan UMKM dalam masa penanganan COVID-19, ini ada beberapa fase yang harus dihadapi. Yang pertama, rescue. Fase di mana bantuan ekonomi itu harus diberikan kepada masyarakat dan pihak yang terkena dampak COVID-19. Pada fase tersebut, pemerintah harus mempertimbangkan adanya trade-off antara kesehatan dan ekonomi. Yang kedua, stability. Tahap ketika masyarakat mampu beraktivitas seperti biasa dengan menerapkan protokol kesehatan. Yang ketiga, recovery. Nah, itu merupakan fase di mana masyarakat itu sudah mulai berdamai dengan COVID-19 dan melakukan segala aktivitas dengan pola new normal. Dalam mencapai fase tersebut, UMKM ini membutuhkan imunitas selama tahap stability. Oleh karena itu, perlu adanya poin-poin penting yang harus dibangun oleh pelaku UMKM tersebut. Baiklah, yang selanjutnya saya akan melanjutkan video presentasi dari Christina Ella. Yang pertama yaitu poin penting yang harus dilakukan UMKM adalah membangun sistem kelembagaan yang kuat sebagai pondasi utama. Hal tersebut dapat dilakukan dengan mengikuti asosiasi atau kelompok usaha. Tergabungnya pelaku UMKM pada suatu kelompok dapat memudahkan perolehan informasi baik dari hulu hingga hilir. Poin yang kedua yaitu adaptif dengan teknologi. Berdasarkan pengamatan di beberapa wilayah, UMKM yang memasarkan produknya secara daring cenderung tidak mengalami penurunan secara signifikan dan tetap mempertahankan pangsa pasarnya. Dan poin yang terakhir yaitu diversifikasi produk sebagai upaya agar komoditas yang dihasilkan dapat terserap ke pasar, khususnya produk yang digunakan untuk meningkatkan daya tahan tubuh. Next, yang selanjutnya yaitu untuk merealisasikan poin-poin tersebut, diperlukan peran para pemangku kebijakan. Dimulai dari pemerintah, pemberian bantuan kepada UMKM dinilai menjadi salah satu poin penting yang dilakukan untuk menghidupkan kembali UMKM. Hal yang harus disoroti ke depan mengenai pemberian bantuan tersebut yaitu kecepatan, ketepatan, dan prioritas bantuan. Di sisi lain, UMKM juga membutuhkan pendampingan strategi menghadapi pandemi, sebab strategi dasar yang dapat mereka lakukan adalah menunggu pangsa mulai bergerak, serta kebanyakan dari UMKM tersebut akan berproduksi ketika sudah ada pesanan masuk. Hal ini sangat berbeda dengan sebelum adanya pandemi, di mana proses produksi terus mereka lakukan tanpa menunggu adanya pesanan. Nah, kemudian, stakeholder terakhir yang memiliki peran virtual adalah media. Media dapat meningkatkan gairah perekonomian dengan banyak mengangkat berita-berita tentang UMKM. Selain itu, media juga dapat menginformasikan kepada masyarakat bahwa UMKM tetap berproduksi dan beroperasi selama pandemi. Dengan demikian, UMKM dan perekonomian mampu mencapai tahap pembangunan. Suatu kondisi ketika perekonomian sudah membaik dengan berbagai macam aktivitas masyarakat, baik aktivitas ekonomi, kesehatan, pendidikan, maupun sosial budaya. Jika tahap pembangunan sudah tercapai, maka diharapkan fase pertumbuhan yaitu tahap di mana perekonomian kembali tumbuh dan pulih bisa dicapai oleh Indonesia sehingga Indonesia bisa bangkit kembali. Next, yang selanjutnya yaitu peran akuntansi di UMKM. Pengelolaan keuangan menjadi salah satu aspek penting bagi kemajuan usaha. Pengelolaan keuangan dapat dilakukan melalui akuntansi. Akuntansi merupakan proses sistematis untuk menghasilkan informasi keuangan yang dapat digunakan untuk pengambilan keputusan bagi penggunanya. Sepanjang UMKM masih menggunakan uang sebagai alat tukarnya, akuntansi sangat dibutuhkan oleh UMKM. Akuntansi akan memberikan beberapa manfaat bagi pelaku UMKM antara lain yang pertama yaitu UMKM dapat mengetahui kinerja keuangan perusahaan. Yang kedua, UMKM dapat mengetahui, memilah, dan membedakan harta perusahaan dan harta pemilik. Yang ketiga, UMKM dapat mengetahui posisi dana baik sumber maupun penggunanya. Yang keempat, UMKM dapat membangun anggaran yang tepat. Yang kelima, UMKM dapat menghitung pajak. Dan yang terakhir, UMKM dapat mengetahui aliran uang tunai selama periode tertentu. Next, penggunaan akuntansi dapat mendukung kemajuan UMKM khususnya dalam hal keuangan. Peningkatan laba juga dapat direncanakan dengan menggunakan akuntansi. Dengan tingkat laba yang semakin meningkat, perkembangan UMKM akan menjadi lebih baik, sehingga UMKM akan benar-benar menjadi salah satu solusi bagi masalah perekonomian di Indonesia.
Pada prinsipnya, akuntansi adalah sebuah sistem yang mengolah transaksi menjadi informasi keuangan. Dengan demikian, akuntansi menjadikan UMKM dapat memperoleh berbagai informasi keuangan yang penting dalam menjalankan bisnisnya. Berikut ini beberapa informasi keuangan yang dapat diperoleh UMKM jika mempraktikkan akuntansi dengan baik dan benar. Yang pertama yaitu informasi kinerja perusahaan, yang kedua mendapat informasi penghitungan pajak, yang ketiga informasi posisi dana perusahaan, yang keempat informasi perubahan modal pemilik, yang kelima informasi pemasukan dan pengeluaran kas, yang keenam informasi perencanaan kegiatan, yang ketujuh informasi besaran biaya. Walaupun akuntansi menyediakan informasi keuangan yang penting bagi kesuksesan UMKM, tetapi sampai saat ini ditengarai masih banyak UMKM yang belum menggunakan akuntansi. Selanjutnya kami sajikan studi kasus dengan judul "Masih Banyak Pelaku UMKM yang Buta Akuntansi", dikutip dari jakartakompas.com. Masih banyak pelaku UMKM yang belum menyadari pentingnya pencatatan keuangan dan pembukuan yang rapi. Padahal dengan adanya pembukuan, pelaku usaha bisa mengetahui sehat atau tidaknya usaha mereka. Bahkan di era digital saat ini, sebagian besar pelaku UMKM masih buta akuntansi. Akibatnya, wajar jika banyak di antara mereka tidak memiliki pembukuan pada bisnisnya yang berpotensi makin membesar. Begitu bicara pertumbuhan bisnis, maka yang kita bicarakan itu postur organisasi dalam bentuk angka. Sejak mulai membangun bisnis dan ingin bertumbuh, pebisnis sudah harus aware angka-angka yang seharusnya tersaji dalam bentuk laporan keuangan. Apalagi di era digital saat ini, harusnya makin mudah, kata Fikri Fardiansah, Chief Marketing Officer. Fikri meyakinkan bahwa usaha mikro menengah atau UMKM di Indonesia sudah terbukti menjadi penggerak di tengah lesunya ekonomi. Pelaku UMKM telah menyumbang produk domestik bruto atau PDB nasional hingga 60% dan menyerap 97% tenaga kerja. Saat ini jumlah usaha kecil Indonesia sudah mencapai 93,4% dan usaha menengah berada di angka 5,1%, sedangkan usaha besar hanya 1%. Namun menurut Fikri, angka itu tidak pernah bertambah jauh selama beberapa tahun belakangan. Untuk mendorong itu, lanjut Fikri, dia menjadikan solusi UKM sebagai rumah digital bagi para UMKM yang ingin merapikan pembukuannya. Upaya yang dilakukan adalah selama 2 tahun ini pihaknya menggandeng PT CPS Soft, yakni pengembang perangkat lunak, praktisi keuangan bisnis, perpajakan, sampai profesional di bidang digital marketing. Sukses UMKM itu bukan sekedar banyak menjual produk atau jasanya, tapi juga karena strategi marketing yang mereka jalankan dengan disertai rapian pencatatan keuangannya, ucap Fikri. Sejauh ini, lanjut dia, solusi UKM sudah bekerja sama dengan 1.500 pelaku UMKM di Jakarta, Bandung, Surabaya, Kediri, dan Medan, terutama untuk merapikan pembukuan, tepat dalam membuat laporan pajak, serta memasarkan produknya melalui daring. Dia menargetkan ke depannya bisa membantu 10.000 UMKM untuk merapi pembukuan dan taat pajak dan menjalankan bisnis secara online.